Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti Indonesian Independence Day Competition yang diadakan oleh Kejar Mimpi Lok Semawe. Solawat bertangkaikan salam ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat panitia pelaksana, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Saya Ali Nafia Nasution dari Universitas Syah Kuala akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Negara yang penuh dengan kekayaan alam maupun budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Rote, beragam suku, adat, ras dan agama. Namun keberagaman itu menyatu dalam simbol dan juga identitas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia kali ini sangat istimewa karena bangsa Indonesia memperingatinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita wajib melakukan protokol kesehatan. Jika sebelumnya kita dapat melakukan peringatan dengan mengadakan upacara bendera di instansi masing-masing, kali ini kita harus mengikutinya dengan cara virtual. Lantas, apakah hal ini menyurutkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia? Nasionalisme adalah kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Dalam semangat nasionalisme terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan bertanah air Indonesia. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semangat inilah yang menjadi modal kuat bagi bangsa Indonesia dalam berjuang mencapai kemerdekaan kala itu, dan semangat ini juga yang harus kita tingkatkan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan saat ini. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk kita sebagai generasi muda. Upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tidak lebih mudah daripada merebut kemerdekaan itu sendiri, sehingga diperlukan perjuangan dan usaha yang keras baik dari pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini berarti bahwa kita benar-benar harus bekerja keras untuk berjuang. Siapa musuh kita sekarang? Saat ini musuh kita adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, perpecahan, sakit penyakit, kejahatan, dan pelanggaran hukum seperti KKN dan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Indonesia adalah negara dengan ragam kemajemukan. Perjalanan panjang negara Indonesia hingga saat ini tidak lepas dari peran yang diberikan pemuda yang peduli terhadap bangsa Indonesia. Bahkan Insinyur Soekarno sang proklamator bangsa Indonesia berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Ini memiliki arti yang mendalam bahwa pemuda adalah penentu maju mundurnya sebuah negara. Pemuda adalah agen of change. Pemuda adalah agen daripada perubahan. Sejarah mencatat sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Pelajar Stopia, Trikoro Darmo, Jong Islamanten Bon merupakan penggerak
yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa selaku pemuda atau milenial saat ini, agar memiliki semangat yang tinggi dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kita adalah tonggak dari keberlanjutan perjuangan bangsa ini. Kita memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Oleh karenanya, samakan langkah, rapatkan barisan, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian dan demikian. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.